Muhammad Rifati. Muhammad Reza. Muhammad Saputra. Naila. Ya ada Naila. Kenal ke Naila? Oke. Tadi. Ya nanti aku konfirmasi ya semuanya. Nurapiani. Nuralia.
maka ibu mau bagi dulu ke dalam kelompok. Dengarkan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, Silvi, Muhammad Reza, Asara, dan Rifaldi. Kelompok 2, Nur Alia, Nur Fadila, Muhammad Rasul, dan Sudirman. Kelompok 3, Nur Rafiani, Nur Alia, Amiruna, dan Muhammad Saputra. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 4
dengan waktu yang cukup lama. Pupa hanya dialami jadi serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang terakhir adalah fase imago. Imago merupakan bentuk dewasa. Setelah melewati fase pupa, hewan akan menjadi imago atau individu dewasa. Fase ini merupakan tahapan paling akhir dari metamorfosis. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang lainnya yaitu nyamuk, selanjutnya lalat, dan juga semut. Kakak juga mengalami metamorfosis sempurna, selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, untuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian yang belum terbentuk seperti sayap. Tahapan metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, nimfa, dan terakhir adalah imago. Beberapa serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa, belalang, jangkrik, dan capung. Ya, oke, itu tadi adalah video tentang daur hidup hewan. Ini namanya daur hidup ya, yang ada panahnya. Kemudian ibu lanjut dulu ke video tentang mencari informasi penting dalam suatu paragraf. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Oleh karena itu, informasi bermanfaat untuk mengetahui atau memahami suatu hal. Untuk mendapatkan sebuah informasi penting dari teks, kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Daftar pertanyaan tersebut harus mencakup kata tanya yaitu adik sehingga. Apa itu adik sehingga? Yuk kita pelajari pada slide berikutnya. Adik sehingga adalah singkatan dari 7 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Untuk yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk mencari sesuatu seperti keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa kegiatan yang dilakukan? Kemudian yang kata tanya kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Contohnya, di mana kegiatan hemat air dapat dilakukan? Kemudian yang kata tanya ketiga yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya kejadian. Contohnya, kapan kita harus menghemat air? Kata tanya berikutnya yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku suatu kejadian. Contohnya, siapa yang harus menghemat air? Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa menghemat air itu penting? Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau proses peristiwa dapat terjadi. Contohnya, bagaimana cara menghemat air? Kemudian kata tanya yang terakhir yaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan harganya atau jumlahnya. Contohnya, berapa biaya penggunaan air di rumah Bapak? Nah, 7 kata tanya ini digunakan untuk memudahkan kita menemukan informasi penting dari teks. Setelah mengetahui informasi penting dari teks, selanjutnya kita akan menyajikan informasi penting dari teks dengan peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Cara membuat peta pikiran adalah menggunakan 7 kata tanya yang telah kita pelajari. Oke, tadi sudah melihat video tentang pertama daur hidup hewan.
Baik itu jawabannya benar, agak benar, dan kurang benar. Semua dapat bintang ya. Kemudian satu, jika ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab dari kelompok lain, maka kelompok yang lainnya bisa merebut pertanyaan tersebut dan merebut bintang atas pertanyaan jawaban itu. Sudah siap? Sudah. Oke, masing-masing satu orang dan kelompoknya dari sini ya. Ya, kelompok satu dulu. Ya. Ya, siapa Mama Resa? Lihat sini ya. Oke, sebelumnya silakan buka buku temanya halaman 30 berapa ya? Halaman 38. Oke, Mama Resa silakan dipilih nak. Yang mana? Sebutkan dua contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke, kelompok satu. Oke, kelompok lain katanya contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Apa pertanyaannya? Ya, metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan katak. Sudah benar? Sudah? Ya, benar. Oke, kelompok satu bintang. Oke, selanjutnya kelompok dua. Siapa? Laila? Alia? Oke, pilih. Tentukan ide pokok dan informasi penting paragraf 1 bacaan daun hidup hewan. Ya, oke. Kelompok dua. Pokok pikiran dari paragraf 1 dengan bacaan daun hidup hewan. Ingat ya, ide pokok bisa berada di awal, di akhir, di awal ataupun di akhir. Kelompok satu dan kelompok dua bisa kita mencari, bisa merebut nanti. Oke, kelompok dua.
Menjadi apa? Menjadi kecebong tanpa kaki. Setelah beberapa hari, kecebong akan mengeluarkan kaki kemudian setelah kaki depan dan kaki belakang kecebong keluar, maka menjadi kata muda dan kata muda menjadi kata dewasa. Oke, silakan bergeser sama metamorfosis. Ya, di depan tahu ya, karena kalian adalah anggota Hizbul. Silakan, siapa lagi? Oke, metamorfosis tidak sempurna. Tidak sempurna. Saya terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda pada setiap perkembangan tidak mengalami fase berat badan berubah contoh kayak belerang dan Contohnya adalah belalang dan nyentrik. Ya, di situ ya, di situ juga bisa buka. Oke. Nah, siapa lagi? Ya, ini Pak Belalang. Hai Belalang. Belalang dewasa bertelur sekitar
masing-masing sudah dapat peran, sudah tahu dia sebagai apa di dalam daur hidup, sebagai metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan dia termasuk dalam hewan apa mereka ya. Jadi tadi itu ada permainan peran selanjutnya bisa dipermantap lagi. Kalau bisa dihafal skenarionya ya, supaya bisa lebih didalami itu isi skenario. Kalau dibacakan masih terlalu terpaku dengan skenarionya. Kalau dihafalkan bisa sambil gerakan. Itu bisa. Saya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu adalah apa lagunya kupu-kupu? Talur-talur. Apa? Nah, ada yang tahu samanya di sini? Iya. Namanya itu Ibu, ada lagunya itu metamorfosis kupu-kupu. Coba di sini ikuti Ibu. Coba ikuti Ibu supaya tahu metamorfosis kupu-kupu dengan nyanyian. Coba telur-telur, ular-ular, kepong-pong kupu-kupu. Nah, seperti itu daur hidupnya kupu-kupu. Gampang dihafal. Ya. Mungkin bisa divariasikan seperti itu perannya toh? Ya, bisa dijadikan lagu, bisa jadi hafalan. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah tadi bermain interaktif, sudah bermain peran, sudah banyak ilmu yang didapat dari permainannya tadi toh? Jadi saatnya sekarang untuk mengerjakan LKPD. Ibu bagikan LKPD dulu ya. Kalau sampai beli LKPD dodong nih. Padahal ini LKPD isinya adalah yang tadi. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya masing-masing.
Oke, kelompok 2 sudah? Nah, mana? Oke. Ya, sudah dulu kelompoknya.
Oke,